Bab 1031, mari kita lihat siapa yang lebih tak tahu malu. 8. Geng Di tidak menanggapi Shen Yanxiao. Dia memutuskan untuk mengabaikan kata-katanya mulai sekarang. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan merasa sudah waktunya. Tak lama kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya. Namun, bola kristal itu dipegang erat di tangannya. Geng Di mencoba mengintip beberapa kali tetapi gagal. Tuan Kota Shen, bisakah kau menunjukkan bola kristal itu kepada kami? Notaris itu diam-diam menyeka keringat dinginnya. Shen Yanxiao dan Geng Di bertengkar hebat saat mereka mulai berbicara. Hal ini membuat segalanya menjadi sulit baginya. Jika Shen Yanxiao terus mengulur waktu, Long Fei tidak akan bisa melanjutkan. Shen Yanxiao mengangkat bahu dan melemparkan bola kristal ke atas. Pandangan semua orang terfokus pada bola kristal itu. Namun, saat dia melihat warna bola kristal, ekspresi Geng Di berubah hitam. Bola kristal itu jatuh kembali ke telapak tangan Shen Yanxiao. Warna merah cerahnya mirip dengan warna batu rubi, identik dengan bola kristal merah di tangan Geng Di. Ketika Penatua Wen melihat hasil ini, dia hampir mati tersedak. Bagaimana ini terjadi? Orang yang melawan Geng Di adalah Shen Yanxiao. Penatua Wen merasa ingin muntah darah. Akhirnya giliran Long Fei. Shen Yanxiao dan Duan Hen dapat dikatakan berimbang dan tidak ada yang mau mengalah. Saat ini, Shen Yanxiao akan dengan mudah menghadapi Geng Di dengan menggunakan 5% kekuatannya sementara yang terakhir harus berhadapan dengan Long Fei yang merupakan lawan yang tangguh. Jelas siapa yang akan dirugikan di final. Mengapa harus Shen Yanxiao? Penatua Wen tidak dapat mengetahui apa yang salah, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Di atas panggung, Shen Yanxiao tersenyum melihat ekspresi Geng Di yang muram dan berkata dengan tulus, sepertinya aku ditakdirkan bersama Tuan Kota Geng. Kau terlalu baik. Geng Di menggertakkan giginya saat menatap Shen Yanxiao. Jika dia tidak tahu bahwa Penatua Wen membenci Shen Yanxiao sampai ke akar-akarnya, dia akan curiga bahwa Penatua Wen dan Shen Yanxiao telah bersekongkol untuk mengacaukannya. Mengapa Dewi Fortuna berpihak pada gadis tersebut? Harus dikatakan bahwa kecurigaan Geng Di mendekati kebenaran. Penatua Wen dan Shen Yanxiao memang telah bersekongkol satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Penatua Wen tidak mengetahui apapun tentang kerjasama tersebut, sedangkan Penatua Shen mengetahui rencana Penatua Wen. Dia mengikuti arus dan meminjam pisau orang lain untuk membunuh. Shen Yanxiao menjalani hari-harinya dengan lancar. Pada akhirnya, Long Fei menggambar bola kristal biru terakhir di tengah suasana yang menyedihkan. Pertarungan antara keempat penguasa kota telah dimulai. Penguasa kota-kota iblis fantasi, Geng Di, berhadapan dengan Shen Yanxiao, penguasa kota matahari tak pernah terbenam. Duan Hen, penguasa kota-kota senja, berhadapan dengan Long Fei, penguasa kota-kota badai salju. Dapat dikatakan bahwa pertarungan untuk pertempuran individu ini sama persis dengan pertempuran sebelumnya. Itu adalah pertarungan nyata antara prajurit dan jenderal. Namun, evaluasi kekuatan keempat perwakilan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pertandingan pertama akan segera diadakan. Tuan-tuan kota, mohon persiapkan diri kalian. Notaris itu menyimpan bola kristal dan mengatur pertarungan berikutnya sebelum meninggalkan panggung. Tetua Wen, yang berdiri di luar panggung, meninggalkan tempat duduknya pada saat pertama. Di belakang panggung, Penatua Wen menemui notaris. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil kotak berisi 4 bola kristal dan memeriksa keempat bola kristal di dalamnya. Setelah beberapa saat diperiksa, kulit Penatua Wen berubah pucat. Tanda-tanda pada bola kristal merah dan biru telah berubah total, warna dan tandanya telah sepenuhnya terbalik. Dia akhirnya mengerti mengapa rencananya gagal. Namun, siapa yang melakukannya? Duan Hen adalah seorang pemanah dan meskipun dia tega, dia tidak akan mampu mengubah tanda sihir pada bola kristal. Siapa itu? Bab 1032, Pemukulan Sepihak 1. Pertarungan pertama adalah antara Shen Yanxiao dan Geng Di. Tidak mengherankan, itu adalah pemukulan sepihak. Geng Di pada dasarnya didorong ke atas panggung saat dia dengan enggan berjalan ke atas panggung dengan ekspresi muram. Ketika dia melihat Shen Yanxiao di seberang panggung, dia merasa sangat tertekan. Tuan Kota Geng, Anda telah merawat Sun Never Sets dengan baik. Saya akan membalas budi Anda hari ini. Shen Yanxiao meregangkan tubuhnya dan menatap Geng Di sambil tersenyum. Pada dasarnya, dia berkata, saya siap membunuh Anda. Anda harus bersiap.
Hati Geng Di bergetar. Dia memang menyebabkan banyak masalah bagi Shen Yanxiao, tapi kemajuan Sun Never Sets tidak tertunda sama sekali. Bukan saja gagal mencapai efek yang diinginkan, ia juga memancing kemarahan Shen Yanxiao. Jika ia boleh memilih lagi, Geng Di berharap ia tidak dalam keadaan yang tidak beres saat itu dan dengan bodohnya pergi mencari masalah dengan Sun Never Sets. Siapa yang tahu kalau gadis ini sangat tidak normal. Dia tidak hanya menyelesaikan pembangunan Sun Never Sets dalam waktu setengah tahun, tetapi dia juga sangat kuat. Apakah dia manusia? Remaja berusia 14 tahun manakah yang bisa mengalami promosi kelas 2 di usia semuda itu? Geng Di ingin menangis. Jika bukan karena harga dirinya, dia pasti sudah memohon pada Shen Yanxiao untuk melepaskannya. Apa yang terjadi di masa lalu, itu semua salah paham, salah paham. Geng Di menyeka keringatnya. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala ketika dia berada di bawah belas kasihan orang lain. Dia akhirnya mengerti apa artinya mendatangkan malapetaka pada diri sendiri. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Salah paham, Tuan Kota Geng memang pandai bercanda. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku sudah memutuskan. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, Geng Di sudah ingin menyerah. Ia telah memutuskan bahwa begitu pertandingan dimulai, ia akan langsung mengakui kekalahan, tidak memberi Shen Yanxiao kesempatan untuk menghajarnya. Bagaimanapun, ia sudah berdiri di atas panggung, ini bisa dianggap sebagai upaya menyelamatkan muka untuk dirinya dan fantasi Devil City. Bagaimanapun juga, ia bukanlah lawan Shen Yanxiao jadi ia sebaiknya mengakhiri siksaan ini lebih awal. Geng Di bertekad. Di sisi lain, Shen Yanxiao tersenyum jahat. Akhirnya, bel tanda pertarungan pertama berbunyi di seluruh tempat. Geng Di menarik napas dalam-dalam dan segera bersiap mengakui kekalahan. Namun, dia tidak menyangka Shen Yanxiao lebih cepat darinya. Sebelum Geng Di sempat bereaksi, suara Shen Yanxiao sudah terdengar di belakangnya seperti hantu. Detik berikutnya, dia merasakan sakit yang tajam di lehernya. Tangan Shen Yanxiao langsung menghantam leher Geng Di. Dampak kuat yang disertai sihir korosif menyebabkan Geng Di tidak dapat bersuara dalam sekejap. Geng Di, kita akan bersenang-senang. Jangan terburu-buru pergi. Shen Yanxiao berdiri di belakang Geng Di dan membisikkan kata-kata yang membuat rambutnya berdiri tegak. Geng Di memegangi lehernya, seolah-olah ada yang menuangkan batu api ke tenggorokannya, menyebabkan tenggorokannya terbakar kesakitan. Belum lagi mengakui kekalahan, dia bahkan tidak bisa mendengus sekalipun dia mau. Geng Di membelalakan matanya karena ngeri dan berdiri terpaku di tempat. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi otot-ototnya sekaku batu. Selain matanya yang berkedip, dia praktis telah berubah menjadi patung. Kekuatan kutukan dapat menarik orang ke jurang dalam sekejap. Serangan Shen Yanxiao telah menutup satu-satunya jalan keluar Geng Di. Entah dia ingin mengakui kekalahan atau melarikan diri dari panggung, dia tidak dapat melakukannya. Shen Yanxiao perlahan berjalan ke arah Geng Di. Melihat Geng Di yang tidak bergerak, kilatan jahat di matanya menyala. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Bab 1033, Pemukulan Sepihak 2. Para penonton tidak tahu apa yang terjadi di atas panggung. Mereka hanya melihat Geng Di berdiri di sana tanpa bergerak dengan wajah pucat. Meskipun kekuatan Geng Di tidak besar, dia tetaplah seorang penguasa kota. Mengapa dia begitu takut? Meskipun kamu tidak sekuat Shen Yanxiao, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Di mana pertarungan seru yang dijanjikan? Hampir semua orang diam-diam membenci penampilan pengecut Geng Di. Mereka tidak tahu bahwa jika Shen Yanxiao tidak menghentikannya, penampilan Geng Di akan semakin pengecut. Paling tidak, dia masih berdiri di atas panggung. Geng Di merasa sulit untuk berbicara. Bahkan jika dia ingin memanggil binatang ajaibnya untuk melawan Shen Yanxiao, dia tidak bisa. Dia hanya bisa melihat dengan tak berdaya pada senyum jahat Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menatap Geng Di sambil tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Geng Di. Wah, suara tamparan keras bergema di tempat yang sunyi itu. Shen Yanxiao menamparkan Geng Di dengan keras di hadapan hampir 1000 orang. Tamparan di wajah, semua orang tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa pertempuran antar City Lord yang telah lama mereka nanti-nantikan akan dimulai dengan pertarungan seperti itu. Sebagai penguasa kota iblis fantasi, Geng Di telah ditampar di depan umum tanpa kemampuan untuk melawan. Suasana hati semua orang menjadi sangat rumit. Jika Shen Yanxiao lebih kejam dan menghajar Geng Di hingga setengah mati,
itu akan lebih baik daripada situasi saat ini. Dia tidak berbuat apa-apa dan hanya menamparnya. Shen Yanxiao tidak menyiksa tubuh Geng Di, tetapi menginjak-injak harga dirinya. Mata Geng Di memerah karena marah. Shen Yanxiao hanya mempermalukannya. Dia lebih suka dia menghajarnya sepuasnya. Sayangnya, apa yang diinginkan Shen Yanxiao adalah agar Geng Di dipermalukan. Shen Yanxiao mengangkat tangannya lagi dan menamparkan wajah Geng Di. Kedua tamparan itu tidak ditujukan pada Geng Di, tetapi pada harga dirinya. Apa yang lebih memalukan daripada seorang tuan kota ditampar di depan umum? Jika Geng Di kalah, orang akan menganggapnya lemah. Namun, Shen Yanxiao tidak melawannya dengan serius. Di mata orang lain, dia hanya ditampar tanpa membalas. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Jika Geng Di bisa berbicara, dia pasti akan mengutuk kekejaman Shen Yanxiao. Seseorang seharusnya tidak memukul wajah orang lain, tetapi orang ini secara khusus menyerang wajahnya. Ada pepatah yang mengatakan memukul orang tanpa memukul wajah, tetapi orang ini sengaja memukul wajahnya. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap pertarungan yang tak terbayangkan itu dengan kaget. Mereka hanya bisa melihat dengan tak berdaya saat wajah tampan Geng Di dihantam hingga menjadi kepala babi oleh tangan ajaib Shen Yanxiao. Yang membuat mereka heran adalah Geng Di tidak mengucapkan sepatah kata pun atau bergerak. Ia seperti patung kayu yang terus-menerus ditampar Shen Yanxiao. Merupakan pemandangan yang langka melihat seseorang mengirimkan wajahnya untuk mengemis agar dipukuli. Pah, 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 pah. Selain suara tamparan Shen Yanxiao, tempat itu benar-benar sunyi. Wajah orang-orang dari kota iblis fantasi sehitam dasar panci. Penguasa kota mereka ditampar di depan umum. Rasanya mengerikan. Bab 1034, Pemukulan Sepihak 3. Meskipun itu hanya sebuah tamparan, kekuatan di balik setiap tamparan tidaklah lemah sama sekali. Dengan setiap tamparan, jejak telapak tangan berwarna merah terang itu terlihat semakin terang. Tidak lama kemudian, Geng Di terlihat memuntahkan darah dengan wajahnya membengkak seperti kepala babi. Yang membuatnya semakin tertekan adalah meskipun ia dipukul sampai ia melihat bintang, ia tidak dapat berteriak atau melarikan diri. Ia hanya bisa patuh berdiri di tempat dan dipukuli. Pemukulan sepihak ini sungguh tak tertahankan. Bukan saja wajahnya terasa sakit seperti terbakar, tetapi hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan dan rasa malu. Sebagai seorang bangsawan dari dinasti Bulan Biru, kapan Geng Di pernah menerima perlakuan seperti itu? Ia berharap ia bisa pingsan saja. Namun, meskipun tamparan Shen Yanxiao sangat keras, tamparan itu tidak sampai membuatnya pingsan. Dia memanfaatkan kekuatannya dengan baik, karena dia berhasil menahan Geng Di agar tidak pingsan meskipun dia menerima ratusan tamparan. Apakah Shen Yanxiao punya dendam mendalam terhadap Geng Di? Ini terlalu kejam. Para penonton tidak tahan melihat seorang penguasa kota ditampar di depan begitu banyak orang. Itu terlalu memalukan. Kudengar saat Sun Never Sets hendak dibangun, Geng Di tampaknya mencari masalah dengan Shen Yanxiao dan menyebabkan bawahannya terluka. Seorang penonton yang berpengetahuan luas segera mengungkapkan keterampilan bergosipnya. Bukankah itu sudah lebih dari setengah tahun yang lalu? Jangan bilang Shen Yanxiao masih ingat. Bukankah itu jelas? Bahkan aku merasakan sakit di pipiku hanya dengan melihat tamparan itu. Itu benar. Terlebih lagi, dalam pertempuran terakhir, tim Fantasy Devil City melukai tim Sun Never Sets dengan parah. Aku rasa Shen Yanxiao sedang membalas dendam atas bawahannya. Banyak orang menduga bahwa Shen Yanxiao dan Geng Di memiliki dendam di antara mereka. Kalau tidak, dia tidak akan mempermalukan Geng Di seperti itu. Membunuh seseorang semudah menganggukkan kepala, tetapi Shen Yanxiao melakukan sesuatu yang jauh lebih kejam daripada membunuh Geng Di. Dia ingin dia dipermalukan sambil memukulinya dengan benar. Dia ingin dia menelan semua keluhan yang dimilikinya. Penyiksaan dan sakit hati, sungguh biadab. Semua orang diam-diam memperingatkan dalam hati mereka untuk tidak memprovokasi penguasa kota yang menyimpan dendam ini. Jika tidak, mereka mungkin akan ditampar suatu hari nanti. Namun, ada juga sekelompok orang yang merasa bahwa Shen Yanxiao adalah seorang penguasa kota yang baik. Dia akan membela bawahannya jika bawahannya menderita kerugian. Dalam arti tertentu, jauh lebih aman untuk mengikuti penguasa kota seperti itu. Akan tetapi, tidak peduli apa yang mereka pikirkan, semua orang telah menyadari bahwa Shen Yanxiao adalah orang yang sangat protektif dan mengingat dendam.
Penatua Wen duduk di pinggiran dan bibirnya berkedut saat dia melihat Geng Di yang dipukuli oleh Shen Yanxiao tanpa kemampuan untuk melawan. Meskipun ia juga berniat untuk berkomplot melawan Geng Di dan menggunakannya sebagai umpan meriam, Twilight City dan Fantasy Devil City dapat dianggap sebagai sekutu di permukaan. Tentu saja, ia tidak akan merasa senang ketika melihat sekutunya dipermalukan oleh seseorang yang ia benci. Shen Yanxiao ini benar-benar penuh kebencian. Mengapa dia harus mempermalukan orang dengan cara seperti itu? Kata Penatua Wen dengan marah. Pertarungan Duan Hen terjadi pada hari kedua, jadi saat ini dia duduk di samping Tetua Wen sambil mendengarkan gerutuan seorang lelaki tua. Duan Hen tidak berbicara, tetapi matanya tertuju pada Shen Yanxiao yang dengan senang hati melepaskan rasa frustrasinya, sementara jejak rasa iri dan kagum diam-diam melintas di matanya. Meskipun Shen Yanxiao masih muda, dia pintar. Dia tahu bahwa dia bisa secara terbuka memberi pelajaran kepada Geng di saat seperti ini dan tidak ada yang bisa mengeluh. Dia sungguh iri dengan kehidupan yang bebas seperti itu. Bab 1035, Pemukulan Sepihak 4. Guru, Anda benar-benar menikmati pertarungan itu. Mata Namong Mengmeng berbinar saat dia menatap Shen Yanxiao yang sedang memamerkan telapak tangan Dewa Mutlak tanpa menahan diri. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Bajingan seperti Geng Di harus diperlakukan seperti ini. Apakah Xiao Xiao sudah punya rencana ini sebelumnya? Sungguh menyegarkan. Tang Nazi menganggap Geng Di tidak enak dipandang, jadi dia senang melihat Shen Yanxiao bertindak. Coba tebak, kata Qixia sambil melirik Tang Nazi. Tang Nazi merasa bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Kali ini, Geng Di telah kehilangan semua harga dirinya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan mereka yang berasal dari kota iblis fantasi tidak lagi memiliki keberanian untuk tinggal di kota Twilight. Li Xiaowei tertawa tidak ramah. Geng Di pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Dengan ini, dia telah kalah dalam 2 pertempuran. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tidak pasti apakah dia akan membiarkan bawahannya berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Bagaimanapun, dia telah kehilangan begitu banyak muka. Tidak peduli seberapa tebal muka Geng Di, dia mungkin harus lari kembali ke kampung halamannya untuk menutupi rasa malunya. Shen Yanxiao menikmati pemukulan itu. Dia puas dengan kepala Geng Di yang bengkak. Setelah menyiksanya secara mental, Shen Yanxiao berencana untuk menyiksanya secara fisik. Dia tidak bermaksud mengakhiri ini hanya dengan beberapa tamparan. Shen Yanxiao mundur beberapa langkah dan menyentuh dagunya saat dia menatap Geng Di yang matanya mulai memutih. Tepat ketika semua orang mengira bahwa ia akan mengakhiri pemukulan ini, Shen Yanxiao tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang dengan keras titik lemah Geng Di. Setelah itu, ia melompat dan melemparkan Geng Di dengan tendangan berputar, membuatnya terlempar dari panggung. Semua pria yang hadir secara tidak sadar menutupi area tertentu di tubuh mereka. Brutal, terlalu brutal. Bagaimana bisa gadis kecil ini menargetkan bagian terlemah pria? Mereka hampir bisa membayangkan betapa sakitnya bola Geng Di. Jatuhnya Geng Di berarti Shen Yanxiao telah memenangkan pertarungan. Pertarungan itu sama sekali tidak menegangkan. Mereka bahkan tidak memanggil binatang ajaib mereka sebelum pertarungan berakhir. Meski begitu, para penonton tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Itu adalah pertarungan yang jarang terlihat selama 1000 tahun. Shen Yanxiao menang dengan menyiksa pikiran dan tubuh Geng Di. Dia berjalan menuruni panggung dengan puas dan menyingkirkan tatapan ngeri semua orang. Orang-orang dari Fantasy Devil City berhamburan ke tempat pertandingan dan menggendong Geng Di yang sudah babak belur hingga tak bisa dikenali lagi, keluar dengan kecepatan tinggi. Bukannya mereka tidak ingin membalas dendam untuk tuan kota mereka, tetapi kekuatan mereka tidak sebanding dengan Shen Yanxiao si cabul itu. Selain itu, mereka sudah cukup kehilangan muka. Mereka hampir bisa merasakan tatapan mengejek dari segala arah. Tidak ada pertarungan sengit, tetapi penyiksaan brutal berlimpah. Bahkan setelah Shen Yanxiao meninggalkan tempat kejadian bersama orang-orang dari Sun Never Sets, para penonton belum pulih dari pertempuran aneh itu. 2 tendangan terakhir Shen Yanxiao sama sekali tidak ringan. Melihatnya saja sudah cukup menakutkan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyalakan dupa untuk Geng Di, berdoa agar dia masih bisa dianggap sebagai seorang pria setelah pulih dari akal sehatnya. Setelah pertarungan berakhir, berita tentang Shen Yanxiao menyebar ke seluruh Twilight City. Citra Shen Yanxiao di benak warga Twilight City berubah dari arogan menjadi kejam. Untuk sesaat, ia menjadi orang paling
Populer di Twilight City. Bab 1036, apakah itu berkah atau kutukan? 1. Dengan kemenangan Shen Yanxiao, warga Sun Never Sets bergembira. Mengenai pernyataan yang tersebar bahwa penguasa kota mereka kejam, mereka hanya bisa mengangkat tangan dan kaki mereka sebagai tanda setuju. Dia kejam terhadap orang lain, tetapi sangat mencintai rakyatnya sendiri. Itulah cinta sejati. Setelah kembali ke kediaman mereka, Shen Yanxiao segera pergi untuk memeriksa ketujuh serigala itu. Di bawah perawatannya yang cermat, ketujuh serigala itu telah terbangun. Mengenai final, mereka semua diam-diam menerima kekalahan mereka dalam pertarungan. Anggota lain dari kelompok prajurit bayaran serigala gua juga telah pulih dari luka-luka mereka. Sayangnya, semangat dan semangat masa lalu mereka tidak terlihat di wajah mereka. Shen Yanxiao tahu bahwa mereka pasti sedang berduka atas kehilangan binatang ajaib mereka. Shen Yanxiao tidak terburu-buru memberitahu mereka tentang pencarian binatang ajaib. Bahkan jika dia melakukannya, mereka tidak akan mudah melupakan binatang ajaib yang berjuang bersama mereka. Pertarungan besok adalah antara Long Fei dan Duan Hen. Shen Yanxiao berencana untuk menonton pertarungan besok, karena salah satu dari mereka akan menjadi lawannya di final. Long Fei dan Long Sueyao juga datang untuk berbicara dengan Shen Yanxiao di sore hari. Mereka mengucapkan selamat atas kemenangannya dan menyampaikan beberapa berita menarik. Setelah pertarungan antara Shen Yanxiao dan Geng Di berakhir, Geng Di dibawa kembali ke kediamannya di Twilight City. Segera setelah itu, ia mengundang beberapa dokter untuk perawatan darurat sebelum ia mengucapkan selamat tinggal kepada Elder Wen dan meninggalkan kota bersama rombongannya. Mereka pergi tanpa ragu-ragu, secara tidak langsung menyerah pada pertempuran kelompok. Hasil ini sesuai dengan harapan Shen Yanxiao. Para bangsawan dinasti Bulan Biru selalu peduli dengan reputasi mereka. Geng Di telah menderita kerugian yang sangat besar dan juga dipermalukan. Akan aneh jika dia tidak melarikan diri. Meskipun Geng Di pergi, dia meminta Luo Fan untuk tinggal di Twilight City, kata Long Fei. Luo Fan. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia adalah rival lamanya. Dia telah menghancurkan kemampuan Luo Fan untuk menjadi seorang herbalis sehingga kebenciannya terhadapnya tidak kalah dari Geng Di. Mengapa dia tetap tinggal? Aku tidak yakin. Dia telah pindah dari tempat tinggal aslinya dan saat ini tinggal di rumah tuan kota. Dia tampaknya sangat dekat dengan tetua Wen. Long Fei mengingat tuduhan Luo Fan terhadap Shen Yanxiao di perjamuan itu. Meskipun dia tidak mempercayainya, dia tahu bahwa Luo Fan adalah musuh Shen Yanxiao dan tentu saja dia harus memberitahunya. Apakah dia satu-satunya yang tertinggal di kota iblis fantasi? Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Ketika Luo Fan meninggalkan Akademi Saint Laurent, polisi juga membawa Sang Guan Xiao bersamanya. Secara wajar, mereka bertiga seharusnya berkolusi bersama, jadi Luo Fan yang muncul sendirian pasti agak disengaja. Hanya dia. Long Fei mengangguk. Terima kasih, Saudara Long, atas informasinya. Luo Fan dan aku punya sejarah. Shen Yanxiao penasaran mengapa Long Fei secara khusus datang dan memberitahunya tentang Luo Fan. Dari kelihatannya, Long Fei sepertinya tahu bahwa Luo Fan tidak berhubungan baik dengannya. Akan tetapi, dia tidak ingat pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Long Fei tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, Long Sueyao memiliki ekspresi yang rumit. Meskipun dia tidak ingin mempercayai tuduhan Luo Fan, pasti ada alasan mengapa dia berani mengatakan itu. Melihat bagaimana Shen Yanxiao mengenal Luo Fan, jantungnya mulai berdetak kencang. Dia tidak ingin percaya bahwa Shen Yanxiao adalah tipe orang yang akan melakukan kejahatan seperti itu. Namun, masalah itu terus mengganggunya yang membuatnya kesal. Di sisi lain, kelima binatang itu bereaksi sangat liar ketika mereka mendengar Luo Fan tetap tinggal. Bab 1037, apakah itu berkah atau kutukan? 2. Tidak mungkin, mengapa orang itu tetap tinggal? Tang Nazi bereaksi paling keras terhadap berita itu, karena ia langsung berdiri. Saat itu, Luo Fan, Sang Guan Xiao, dan polisi yang bekerja sama untuk memaksanya keluar dari divisi herbalis. Ia tidak akan pernah melupakan itu bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Long Sueyao menatap Tang Nazi yang bersemangat dengan heran, wajahnya penuh keraguan. Nazi, jangan membuatnya takut. Qixia menepuk bahu Tang Nazi. Oh, maafkan aku terlalu bersemangat. Tang Nazi tertegun sejenak sebelum menggaruk kepalanya karena malu.
Jangan salahkan dia karena tidak menyadari kehadiran wanita. Wanita-wanita di Sun Never Set semuanya menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada pria. Dia secara tidak sadar lupa bahwa wanita lebih lembut. Aku baik-baik saja. Long Sueyao juga agak malu. Dia terlalu fokus pada pikirannya tadi, itulah sebabnya dia terkejut dengan Tang Nazi. Namun, melihat reaksi Tang Nazi, dia pasti juga tahu tentang Luo Fan. Apakah kamu kenal Luo Fan? Long Sueyao bertanya dengan hati-hati. Tang Nazi langsung berkata, tentu saja aku tahu. Kenapa aku tidak mengenalnya? Kalau bajingan itu tidak bekerja sama dengan Sang Guan Xiao dan polisi untuk menyakitiku, kurasa aku masih akan belajar di divisi herbalis. Tang Nazi merasa tertekan. Dia serius ingin belajar herbalisme saat itu. Siapa yang tahu kalau mimpinya malah hancur. Menyakitimu. Long Sueyao terkejut. Dia pernah mendengar nama Sang Guan Xiao dan polisi dari Luo Fan. Tang Nazi mengangguk dengan marah. Ketiganya berpikiran sempit dan picik, dan mereka tidak bisa menoleransi bakat Xiao Xiao. Jadi ketika Xiao Xiao pergi, mereka menipuku dan mengusirku keluar dari divisi herbalis. Namun, setelah Xiao Xiao kembali, dia membantuku membalas dendam. Long Sueyao berhenti sejenak dan bertukar pandang dengan Long Fei. Pasangan ayah dan anak itu bukan orang bodoh. Meskipun kata-kata Tang Nazi tidak jelas, jika digabungkan dengan apa yang dikatakan Luo Fan sebelumnya, mereka memiliki gambaran umum tentang situasinya. Jelas, apa yang dikatakan Luo Fan tentang Shen Yanxiao yang melumpuhkan kultivasinya adalah benar. Namun, ia sengaja menyembunyikan alasan di balik tindakan Shen Yanxiao. Jika Tang Nazi tidak mengungkapkan kebenarannya, mereka mungkin akan salah paham terhadap Shen Yanxiao. Setelah mengetahui kebenarannya, Long Fei dan Long Sueyao merasa malu. Meskipun mereka tidak mempercayai kata-kata Luo Fan, mereka masih meragukan Shen Yanxiao ketika dia menuduhnya. Memikirkannya sekarang, mereka terlalu berpikiran sempit. Mereka tahu kepribadian Shen Yanxiao, tetapi mereka tetap tidak mempercayainya. Mereka merasa malu pada diri mereka sendiri. Sepertinya Luo Fan tidak memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Xiao. Kalau begitu, Xiao Xiao harus lebih berhati-hati selama periode waktu ini. Tidak akan ada hal baik yang terjadi jika Geng Di mengizinkan Luo Fan tinggal di Twilight City. Selain itu, Elder Wen sangat dekat dengan Luo Fan dan Elder Wen tidak terlalu ramah padamu. Long Fei ragu sejenak dan menghela napas sambil menatap Shen Yanxiao. Bagaimana mungkin gadis kecil yang baik seperti itu digambarkan begitu buruk oleh Luo Fan dan Geng Di? Penatua Wen pasti akan mendengarkan tuduhan Luo Fan dan Geng Di dan akan lebih bias terhadap Shen Yanxiao. Saya mengerti, Saudara Long, jangan khawatir. Saya di sini hanya untuk turnamen. Saya tidak peduli dengan hal lain. Shen Yanxiao tersenyum. Hanya Luo Fan. Jika dia bisa menghancurkannya saat itu, dia pasti bisa melakukannya lagi. Jika Luo Fan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya, dia pasti sudah melakukannya. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Bab 1038, apakah itu berkah atau kutukan? 3. Long Fei dan Long Sueyao makan lagi bersama Shen Yanxiao sebelum berangkat. Long Fei masih harus bertarung besok jadi dia tidak bisa pulang terlalu malam. Shen Yanxiao kembali ke kamarnya dan melanjutkan latihan karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Ketekunannya dalam latihan hampir tidak ada bandingannya. Selama dia tidak punya hal lain untuk dilakukan, dia akan pergi dan berlatih. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertarungan besok, pemenangnya akan bertarung melawannya di hari final. Ia harus terus berkembang jika ingin menang. Meskipun Shen Yanxiao percaya diri, ia tidak akan pernah bersikap sombong. Pada tengah malam, Shen Yanxiao baru saja menyelesaikan sesi latihannya, dan dia meregangkan anggota tubuhnya untuk melemaskannya. Setelah beberapa saat, dia bersiap untuk mandi dan tidur. Namun, tepat saat dia hendak menutup jendela, sebuah batu terbang masuk. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia mengambil batu itu dan melihat ada catatan yang terikat padanya. Dia membuka catatan itu dan melihat kata-kata, Falling Moon Pond. Falling Moon Pond adalah sebuah kolam kecil di Twilight City, dan letaknya tidak jauh dari gedung tempat ia tinggal. Tetapi siapa yang mengirim catatan ini padanya? Ketika Shen Yanxiao melihat keluar jendela, tidak ada seorang pun yang terlihat. Bahkan ketika dia berkultivasi sebelumnya, dia tidak melihat seorang pun mendekat. Selain itu,
Kamarnya berada di lantai atas, jelas tidak mudah bagi orang biasa untuk melempar batu setinggi itu. Jelasnya, orang yang meninggalkan catatan ini bukanlah orang biasa. Xiu, menurutmu aku harus pergi melihatnya? Shen Yanxiao menatap catatan di tangannya dengan ekspresi main-main, mencoba menebak identitas orang itu. Pergilah jika kau mau, jawab Xiu lemah. Shen Yanxiao tersenyum. Sosok mungilnya tiba-tiba terlihat melompat keluar jendela dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Twilight City sendiri tidak besar, dan Falling Moon Pond juga sangat kecil. Meskipun kolam itu indah, tidak banyak orang yang menghargai alam di Twilight City. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang datang ke sini, apalagi di malam hari. Ketika Shen Yanxiao tiba di kolam bulan jatuh, dia melihat sesosok tubuh yang tinggi besar sedang membelakanginya sambil menatap ke arah kolam air yang jernih. Bukankah agak tidak pantas mengirim surat cinta di malam hari seperti ini, Tuan Kota Duan? Shen Yanxiao tersenyum saat dia melihat bagian belakang yang mudah terpengaruh itu. Punggung pria itu menegang sebelum dia perlahan berbalik. Dengan kulit yang putih bersih dan wajah yang rupawan, dia memang adalah penguasa kota Twilight City, Duan Hen. Tuan Kota Shen tahu itu aku. Ada sedikit keraguan di mata Duan Hen. Dia hanya melemparkan sepotong batu ke kamarnya tanpa penjelasan apapun. Bagaimana Shen Yanxiao tahu itu dia? Shen Yanxiao berjalan ke tepi kolam dan duduk di tiang kayu. Dia menopang dagunya dan menatap Duan Hen yang tanpa ekspresi. Sudah kuduga, Duan Hen tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa kau mencariku di tengah malam? Shen Yanxiao menatap Duan Hen. Karena Duan Hen telah menunjukkan bahwa dia bukanlah anak bodoh seperti yang digambarkannya, Shen Yanxiao secara tak terduga memiliki pandangan yang tinggi terhadapnya. Jika dia hanya boneka di sisi Penatua Wen, dia tidak akan menyerahkan waktu tidurnya yang berharga untuk mengobrol dengannya. Duan Hen menatap Shen Yanxiao dan berkata, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Denganku? Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Itu benar. Shen Yanxiao tertawa dan menggelengkan kepalanya. Duan Hen, kamu benar-benar menarik. Kalau ingatanku benar, kita belum pernah berinteraksi sebelumnya. Kenapa kamu mau membuat kesepakatan denganku? Padahal, kita ini, orang asing. Lagi pula, apa yang bisa diperjualbelikan di antara kita? Duan Hen menyipitkan matanya dan menatap bibir Shen Yanxiao yang tersenyum. Dia berkata perlahan, Luo Fan. Bab 1039, apakah itu berkah atau kutukan? 4. Luo Fan. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Duan Hen duduk di tiang kayu di sampingnya. Penguasa kota Blizzard City pasti sudah memberitahumu tentang tinggalnya Luo Fan di Twilight City. Kaulah yang menyebarkan berita itu. Shen Yanxiao cukup pintar untuk mengetahui bahwa mustahil bagi semua orang untuk mengetahui bahwa Luo Fan telah tertinggal di Twilight City. Alasan mengapa Long Fei mengetahuinya mungkin karena seseorang dengan sengaja mengungkapkannya kepadanya. Lebih jauh, orang yang mengungkapkan informasi ini pasti ingin menggunakan mulut Long Fei untuk menyampaikannya kepadanya. Namun, dia tidak menyangka kalau itu adalah Duan Hen. Itu aku. Duan Hen mengakui dengan tegas. Apa yang ingin kau tukarkan denganku, Luo Fan? Luo Fan hanyalah pecundang di masa laluku. Di mataku, dia tidak berharga, jadi kupikir dia bukan alat tawar-menawar yang memadai untuk kesepakatan kita. Shen Yanxiao langsung kehilangan minat pada kesepakatan itu. Tidak peduli seberapa tinggi Long Fei dan Duan Hen menghargai Luo Fan, dia tidak pernah menganggapnya sebagai lawannya. Jika Luo Fan pintar, dia tidak akan membiarkannya mengetahui keberadaannya di Twilight City. Sekarang setelah dia terbongkar, bukankah mudah baginya untuk menyelidiki apapun? Luo Fan bahkan tidak bisa menyembunyikan dirinya. Bagi pria yang tidak berguna seperti itu, dia bahkan tidak mau memikirkan cara untuk menghadapinya. Duan Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menggunakan Luo Fan untuk berdagang denganmu. Sebaliknya, aku menggunakan informasi yang dia ungkapkan kepada Tetua Wen untuk berdagang denganmu. Kau seharusnya tahu bahwa kultivasi Luo Fan telah dilumpuhkan olehmu. Namun, jika aku mengatakan kepadamu bahwa Luo Fan adalah seorang magus agung, apakah kau masih akan menganggapnya tidak berguna? Luo Fan adalah seorang magus agung. Shen Yanxiao terkejut. Bahkan di puncaknya, Luo Fan hanyalah seorang herbalis. Bagaimana dia bisa menjadi seorang magus? Duan Hen merasa puas dengan kejutan Shen Yanxiao. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cukup banyak chip untuk transaksi tersebut.
Saya dapat memberitahu Anda bahwa Luo Fan tetap tinggal di Twilight City karena dia ingin menegosiasikan kesepakatan dengan Elder Wen. Isi kesepakatan itu terkait dengan bagaimana dia menjadi seorang magus agung, dan salah satu hadiah yang dia inginkan terkait dengan Anda. Ceritakan padaku. Ekspresi Shen Yanxiao menjadi lebih serius. Dia berjanji akan membantu Dewan Tetua untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi Tetua Wen harus melenyapkan semua orang di sekitarmu sebelum kau meninggalkan kota Twilight, kata Duan Hen. Menghilangkan. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Penatua Wen memang memiliki nafsu makan yang besar. Aku tidak tahu mengapa dia tidak membalas dendam langsung padamu, tetapi malah meminta Tetua Wen untuk melenyapkan orang-orang di sisimu. Namun, yang bisa kupastikan adalah Tetua Wen telah menyetujui permintaannya. Hari demi hari, Dewan Tetua mengumpulkan semakin banyak orang untuk tugas ini, yang merupakan tujuan Luo Fan, kata Duan Hen. Lalu bagaimana kau ingin membuat kesepakatan denganku? Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan menatap Duan Hen. Duan Hen adalah pria yang sangat cerdas sehingga dia tidak akan datang kepadanya tanpa alasan. Selain itu, dia juga sangat jelas bahwa jika dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi, dia harus membuat kesepakatan ini dengan Duan Hen. Namun, dia ingin tahu apa yang Duan Hen ingin dia bantu. Duan Hen menatap Shen Yanxiao dan berkata perlahan, aku ingin kamu membunuh beberapa orang untukku. Kau ingin aku membunuh untukmu. Duan Hen, kau benar-benar sangat menghargaiku. Jika kau ingin membunuh seseorang, dengan binatang api merah milikmu, kau bisa melakukannya sendiri. Kecuali jika orang yang ingin kau singkirkan adalah seseorang yang tidak seharusnya kau bunuh, atau seseorang yang tidak boleh kau biarkan orang lain tahu bahwa kau membunuhnya. Kata-kata Shen Yanxiao mengungkap kata-kata Duan Hen yang belum selesai. Bab 1040, apakah itu berkah atau kutukan? 5. Kau benar, aku tidak bisa membunuh mereka secara langsung. Jawaban Duan Hen sangat lugas. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, apakah mereka dari Dewan Tetua? Duan Hen mengangguk. Shen Yanxiao berkata, kalau begitu, kesepakatan di antara kita tidak jauh. Luo Fan dan Tetua Wen ingin menyakitiku, tetapi itu tergantung pada apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu memberitahuku rencana mereka sehingga akan lebih mudah bagiku untuk mempersiapkan diri. Namun, yang kamu inginkan dariku adalah membunuh tetua Dewan Tetua. Belum lagi kamu ingin aku membunuh beberapa dari mereka, bukan hanya satu, tetua kerajaan ketujuh semuanya ahli dalam binatang mistis. Apakah kamu pikir aku akan menyetujui kesepakatanmu? Kepingan di kedua sisi meja tidak sama. Shen Yanxiao tidak akan menyetujui kesepakatan seperti itu kecuali dia bodoh. Luo Fan bukan satu-satunya yang ingin aku perdagangkan denganmu. Aku dapat berjanji kepadamu bahwa selama kamu membantuku mencapai apa yang aku inginkan, aku dapat memberimu semua kekuatan yang dimiliki kerajaan ketujuh di tanah terlantar, termasuk kota senja. Duan Hen menarik napas dalam-dalam dan berkata, berikan padaku. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia mendengar sesuatu yang tidak biasa dari janji Duan Hen. Menargetkan Dewan Tetua Kerajaan Ketujuh, dan juga berani berjanji untuk memberinya semua kekuatan yang dimiliki kerajaan ketujuh di tanah terlantar, hanya raja suatu negara yang dapat membuat janji seperti itu. Duan Hen memiliki nafsu makan yang besar. Menurutmu aku akan percaya bahwa kau bisa melakukan itu. Idenya bagus, tetapi ide saja tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dia tidak akan berinvestasi dalam investasi yang berisiko seperti itu. Paling tidak, dia tidak berniat mengambil risiko sebelum dia bisa menentukan kekuatan investor. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa melakukannya. Selama kau memberiku waktu, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku punya cukup uang untuk berdagang denganmu. Ekspresi percaya diri dan tegas muncul di wajah Duan Hen. Aku tidak memintamu untuk menyerang Dewan Tetua sekarang. Beri aku waktu setahun, dan aku akan membuktikan bahwa aku bisa melakukannya. Setelah itu, tidak akan terlambat bagimu untuk menyelesaikan transaksi kita. Mengenai masalah Luo Fan, anggap saja itu sebagai hadiah dariku untuk menunjukkan ketulusanku. Shen Yanxiao tersenyum. Dia tidak menyangka Duan Hen begitu ambisius. Apa yang diinginkannya bukanlah Twilight City, tetapi seluruh kerajaan ketujuh. Setahun, aku ingin tahu apakah kau bisa melakukannya. Jika kau yakin bisa menstabilkan posisimu sebagai kaisar kerajaan ketujuh setelah kematian tak sengaja orang-orang dari Dewan Tetua, aku akan menyetujui kesepakatanmu. Mata Shen Yanxiao menyala dengan kegembiraan.
Hanya orang yang ambisius yang bisa mencapai hal-hal besar. Jika Duan Hen mampu, dia mungkin juga mengikuti arus. Tapi bagaimana kau tahu bahwa aku menginginkan wilayahmu di tanah terlantar? Shen Yanxiao menatap Duan Hen. Dia belum selesai mengembangkan semua area di dekat Sun Never Sets. Bagaimana mungkin Duan Hen berpikir untuk memberinya kepemilikan atas sebidang tanah terlantar miliknya sebagai imbalan atas bantuannya? Duan Hen menatap Shen Yanxiao dan menunjuk ke matanya. Kamu bukanlah orang yang mau dikendalikan oleh orang lain. Aku tahu bahwa Sun Never Sets milikmu bukan milik Kekaisaran Longxuan. Saat ini, kamu sedang membangun kota lain. Aku bisa melihat ambisi di matamu. Sama seperti dia tidak mau menerima situasi saat ini dan dikendalikan oleh ambisi orang lain. Shen Yanxiao memiliki kekuatan dan keberanian. Ia membutuhkan sekutu yang dapat membantunya melenyapkan musuh terpentingnya. Oh, Shen Yanxiao terkekeh. Dia perlahan berdiri dan menatap Duan Hen. Duan Hen, apakah kesepakatan kita berhasil atau tidak tergantung pada kekuatanmu sendiri? Jika kamu berhasil dalam bagianmu dalam kesepakatan dalam waktu 1 tahun, kirim seseorang ke Sun Never Sets, dan aku akan membantumu menyingkirkan pemandangan yang tidak sedap dipandang itu.